Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur dan tata nama senyawa benzena, di mana benzena merupakan senyawa organik rantai siklik atau tertutup dengan rumus molekul C6H6. Kemudian, ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan kovalen rangkap 2 dan tunggal yang terkonjugasi atau saling selang-seling dan mengalami resonansi. Nah, bagi teman-teman yang belum paham tentang struktur benzena ini, teman-teman bisa melihat video dengan link yang tercantum pada deskripsi video ini. Adapun pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa saja manfaat atau kegunaan senyawa benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal di sekitar kita yang tergolong benzena atau turunannya yang mungkin saja sangat sering kita temukan, kita gunakan, atau bahkan kita konsumsi. Nah, apa saja ya kira-kira? Mari kita bahas manfaat benzena satu per satu. Yang pertama, senyawa turunan benzena bisa dimanfaatkan sebagai zat aditif pada makanan ataupun minuman. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya, bahwa zat aditif pada makanan dan minuman ini merupakan zat yang ditambahkan pada makanan ataupun minuman untuk memberikan sifat tertentu. Misalnya sebagai pemanis buatan, pengawet, dan pewarna. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pemanis alami yang sering digunakan pada makanan dan minuman adalah gula tebu atau gula aren. Dan karena alasan ekonomis, biasanya banyak produsen makanan dan minuman yang menggunakan pemanis buatan sebagai pengganti pemanis alami. Dalam hal ini, pemanis buatan yang diizinkan untuk ditambahkan pada makanan dan minuman oleh Departemen Kesehatan, contohnya adalah sakarin dan aspartam. Untuk sakarin merupakan senyawa turunan benzena yang berupa kristal putih dan hampir tidak berbau. Nah, sakarin ini merupakan salah satu pemanis buatan yang biasanya ditambahkan ke dalam minuman atau biskuit karena dapat memberikan rasa manis yang 800 kali lebih manis daripada gula tebu. Namun, penggunaannya tentu tidak boleh berlebihan, di mana dosis sakarin yang boleh kita konsumsi tidak melebihi 1 gram per hari. Pemanis buatan berikutnya adalah aspartam. Nah, aspartam ini juga merupakan senyawa turunan benzena yang berbentuk serbuk putih dan tidak berbau. Kemudian, aspartam ini bersifat higroskopis, yaitu memiliki kemampuan untuk menyerap atau mengikat air yang ada di sekitarnya. Nah, pemanis jenis ini dapat memberikan rasa manis yang 200 kali lebih manis dibandingkan dengan gula tebu. Selanjutnya, sama halnya dengan pemanis buatan lainnya, aspartam ini tidak dapat kita konsumsi secara berlebihan, di mana untuk setiap kilogram berat badan, jumlah aspartam yang boleh kita konsumsi setiap harinya hanya 40 mg. Jadi, ketika teman-teman membeli makanan atau minuman yang mengandung sakarin dan aspartam, jangan lupa untuk dicek terlebih dahulu berapa kadarnya di dalam makanan atau minuman tersebut. Jangan sampai melebihi dosis yang diperbolehkan. Kita lanjutkan ke jenis zat aditif makanan berikutnya, yaitu pengawet. Nah, pengawet merupakan zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk mencegah terjadinya oksidasi dan menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga makanan dan minuman menjadi lebih tahan lama. Bahan pengawet buatan yang berperan sebagai antioksidan, contohnya adalah propil galat, BHT, BHA, dan paraben. Adapun bahan pengawet yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur adalah natrium benzoat.
Nah, natrium benzoat ini merupakan salah satu jenis pengawet yang dapat teman-teman temukan dengan mudah di pusat perbelanjaan dan dapat teman-teman gunakan secara bijaksana dan tentunya tidak berlebihan. Kita lanjutkan ke jenis zat aditif berikutnya, yaitu pewarna makanan dan minuman. Nah, pewarna makanan dan minuman ini merupakan zat yang ditambahkan untuk menjadikan makanan seolah-olah memiliki banyak warna daripada yang sesungguhnya, atau menjadi terlihat mencolok sehingga lebih menarik ketika dilihat. Pewarna buatan ini umumnya berasal dari senyawa aromatik diazonium. Berikut ini adalah beberapa pewarna yang diizinkan dengan dosis tertentu. Amaran yang memberikan warna merah, sunset yellow yang memberikan warna kuning, tartazin yang juga memberikan warna kuning, indigotin yang memberikan warna biru, dan eritrosin yang memberikan warna merah pada makanan dan minuman. Selanjutnya, sama halnya dengan pemanis buatan, penggunaan pewarna ini juga harus dilakukan dengan bijaksana, karena selain jenis-jenis pewarna yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa pewarna lain yang berbahaya dan dilarang penggunaannya, seperti pewarna basic yellow, solvent yellow, dan food yellow yang memberikan warna kuning pada makanan dan minuman, serta rodamin B yang memberikan warna merah. Nah, pewarna-pewarna ini dilarang untuk ditambahkan pada makanan dan minuman karena dapat menimbulkan karsinogen atau memicu kanker. Berikutnya, selain digunakan sebagai zat aditif pada makanan dan minuman, benzena juga digunakan dalam industri pembuatan obat-obatan. Nah, contoh obat mengandung senyawa turunan benzena yang dapat teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan pernah teman-teman konsumsi adalah aspirin dan parasetamol. Nah, struktur aspirin dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini, di mana terlihat jelas bahwa aspirin merupakan senyawa turunan benzena. Dalam kehidupan sehari-hari, aspirin ini dapat kita konsumsi untuk mengurangi rasa sakit, seperti sakit gigi atau sakit kepala, serta menurunkan suhu tubuh. Nah, obat ini dapat teman-teman temui dengan mudah di apotik. Namun, penggunaannya tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sebab obat ini dapat melukai dinding usus dan bersifat candu atau ketagihan. Selanjutnya, aspirin dapat diproduksi melalui reaksi asilasi asam salisilat dengan persamaan reaksi yang dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis obat parasetamol. Nah, parasetamol juga merupakan senyawa turunan benzena yang dapat mengurangi rasa sakit seperti sakit gigi dan sakit kepala. Namun, parasetamol ini tidak begitu berbahaya jika dibandingkan dengan aspirin, karena parasetamol tidak melukai dinding usus. Selanjutnya, selain dapat digunakan sebagai zat aditif pada makanan dan obat-obatan, senyawa turunan benzena juga ada yang dimanfaatkan dalam pembuatan pestisida. Teman-teman tentunya sudah pernah mendengar informasi tentang apa itu pestisida, di mana pestisida merupakan zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh serangga, kita kenal sebagai insektisida, mengendalikan atau membunuh tumbuhan, kita sebut sebagai herbisida, dan membunuh atau mengendalikan jamur, yang kita kenal dengan istilah fungisida. Berikut ini adalah contoh-contoh senyawa turunan benzena yang digunakan sebagai pestisida. Nah, kedua zat ini tergolong herbisida yang dapat teman-teman gunakan untuk membasmi ilalang atau rumput liar.
Kemudian ada 3 senyawa berikut ini yang berfungsi sebagai insektisida. Contohnya, dapat teman-teman gunakan untuk membasmi berbagai jenis serangga. Selanjutnya, senyawa turunan benzena juga ada yang digunakan sebagai disinfektan, yaitu zat yang dapat membunuh bakteri dengan menyebabkan denaturasi protein pada bakteri. Nah, senyawa turunan benzena yang dimaksud adalah fenol atau fenil alkohol yang dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan nama karbol atau lisol. Nah, teman-teman silakan lihat keterangan pada kemasan karbol di rumah teman-teman, apakah ada bahan aktif fenol atau fenil alkohol pada keterangan bahan aktifnya. Nah, kalau ada, senyawa tersebut merupakan turunan benzena. Kemudian, senyawa turunan benzena juga ada yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan parfum, yaitu benzaldehida. Nah, benzaldehida ini dapat kita gunakan dalam industri parfum karena memang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya, senyawa turunan benzena juga ada yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan plastik, yaitu senyawa turunan benzena jenis stirena. Nah, jika stirena ini mengalami reaksi polimerisasi, maka akan terbentuk polistirena yang merupakan suatu jenis plastik dan banyak digunakan untuk membuat sepatu, piring, dan cangkir. Berikutnya, senyawa turunan benzena juga ada yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan peledak, yaitu trinitrotoluena. Nah, dari pemaparan dalam video ini, kita bisa menyimpulkan bahwa benzena dan senyawa turunannya memiliki berbagai manfaat dan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai zat aditif pada makanan dan minuman, obat-obatan, pestisida, disinfektan, bahan baku pembuatan parfum, bahan baku pembuatan plastik, dan bahan baku pembuatan peledak.